Selamat berjumpa lagi di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan terkait dengan upaya bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintahan yang responsif dan adaptif. Tema kita kali ini terkait dengan fungsi utama pemerintah, yakni terkait dengan pelayanan. Karena itu kita akan membahas sepintas mengenai cara meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kita tentu telah memilih bahwa pemerintahan kita bercirikan demokratis. Apa arti demokratis dalam konteks pandang publik? Bahwa praktik pemerintahan yang dianggap demokratis adalah pemerintahan yang senantiasa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, memberikan ruang partisipasi dalam kerangka pengelolaan pemerintahan, transparan, tidak bersikap membeda-bedakan di dalam memberikan pelayanan publik, akuntabel, terbuka, adil, serta adanya kepastian. Sehingga demokratis dalam arti di sini adalah mengutamakan kepentingan warga atau masyarakat dan publik di setiap orientasi tindakannya. Sebab demokrasi tentu sering kita mendengar dimaknai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, ciri pelayanan publik di dalam demokrasi perwakilan, yakni nilai itu ditentukan oleh pilihan masyarakat, diekspresikan lewat beragam sarana dan prasarana, serta diarahkan melalui keputusan politisi yang telah dipilih oleh masyarakat. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab sehingga kualitas pelayanan publik itu belum banyak dirasakan kualitasnya oleh masyarakat? Tentu ini terkait erat dengan kondisi birokrasi kita yang masih terjebak di dalam sistem administrasi negara yang digunakan di mana tidak mengikuti tuntutan perubahan lingkungan. Birokrasi kita itu seperti yang dipakai saat ini itu masih desain sekitar tahun 1930-an dan 40-an, sehingga dipandang bahwa birokrasi kita saat ini itu berada pada tempat dan waktu yang salah, atau dalam istilah konsep itu birokrasi yang anarkonisme, teralienasi dari lingkungannya. Artinya apa yang dikerjakan itu belum tentu merupakan kebutuhan real daripada masyarakat. Nah, prinsip birokrasi kita yang kita masih pakai sampai saat ini itu masih bersifat formalistik, terlalu setia pada aturan, berorientasi pada komando, rentang kendali yang sangat panjang, dan nilai yang dimiliki dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki kesemuanya melahirkan prinsip authoritarian yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, yaitu egalitarian atau rule by the people. Demokrasi hakikatnya semuanya bersifat horizontal dan sejalan dengan prinsip pelayanan publik, yaitu tidak memandang kelas sosial. Sementara birokrasi yang kita kenal bersifat vertikal, yang berwujud rentang kendali dan berpusat pada otoritas pimpinan tertinggi yang kita sebut dengan kesatuan komando, dan melalui strukturnya menyebabkan pegawai dalam bekerja terkontrol lewat juknis, juklak, dan SOP. Karena itu kita bisa melihat sekarang ini bahwa gambaran birokrasi kita ini masih dalam kategori birokrasi yang tradisional. Itu kita bisa lihat bahwa para pegawainya itu keahliannya itu belum teridentifikasi dengan baik. Karena apa? Karena memang kita masih memiliki juga keterbatasan dalam bagaimana mendesain sistem informasi kepegawaian yang memang betul-betul mampu menelusuri jejak prestasi daripada pegawai. Nah, sementara birokrasi yang diinginkan saat ini adalah keahlian yang beragam keterampilan, atau mungkin disebut dengan multi talent gitu. Nah, pegawai-pegawai kita di birokrasi yang ada saat sekarang ini senantiasa bekerja
dengan mengedepankan kerja-kerja individu. Sementara di dalam birokrasi yang modern itu menghendaki pekerjaan secara tim. Kita juga bisa lihat bahwa bagaimana sistem pengambilan keputusan di dalam birokrasi yang tradisional itu terlalu sentralistik dan tertutup. Sementara dalam kondisi saat sekarang ini diupayakan supaya sistem pengambilan keputusan itu tersebar di beberapa aktor dan level jenjang jabatan, dan tidak lagi tertutup tapi harus terbuka. Kemudian kita bisa lihat dari desain sistem manajemen sumber daya manusianya. Nah, birokrasi tradisional itu melakukan seleksi-seleksi secara standar gitu. Tidak dibarengi dengan interview tugas yang nyata gitu. Pelatihan-pelatihan yang bersifat rutin dianggarkan setiap tahun tapi tidak merupakan real kebutuhan dari mereka yang bekerja di masing-masing unit organisasi. Nah, mestinya ini berdasarkan pada need assessment. Penggajian juga kita lihat didasarkan atas tugas ya, bukan berbasis pada kinerja. Walaupun upaya-upaya untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan itu masih sekarang ini sistem penggajian mereka itu memang baru berbau-bau kinerja, tetapi tidak real mengukur sebenarnya seperti apa kinerja nyata daripada setiap individu. Demikian juga tugas-tugas mereka itu bersifat pengulangan dan sempit, jadi bekerja secara rutin. Sementara kalau dalam birokrasi modern itu tugas-tugas terus diperkaya, dan bagaimana kemudian tim itu dipercaya untuk mampu otonom mengatur seperti apa kerja-kerja mereka. Yang terpenting adalah bagaimana target dan indikator yang dibebankan kepada mereka itu bisa dicapai. Dari sisi struktur misalnya kita lihat birokrasi yang tradisional itu masih tinggi ya, dan disertai hierarki yang kaku, dan bagian per bagian itu masih bersifat fungsional dan seragam. Sementara kalau birokrasi modern itu ya harus hierarkisnya agak bersifat fleksibel, apa dalam situasi kondisi di mana keadaan sekarang ini terlalu banyak disrupsi yang terjadi dan menempa birokrasi. Urusan-urusan itu diisi oleh banyak aktor-aktor yang siap untuk itu. Sementara nilai-nilai dan kultur yang digunakan dalam birokrasi tradisional itu perilaku yang rutin ya. Sementara sudah diharapkan sekarang ini adanya nilai-nilai yang orientasi pada inovasi dan kerjasama tim atau kolaboratif. Nah, jadi memang birokrasi kita ini masih kita kategorikan sebagai birokrasi yang old fashion gitu. Sudah gaya lama, ketinggalan zaman gitu. Bagaimana mereka membangun struktur yang terlalu bersifat hierarkis ya. Sementara struktur yang dibangun di dalam birokrasi modern itu harus betul-betul membangun konektivitas antar orang, antar tim, dan bahkan antar unit organisasi. Kemudian birokrasi lama kita terlalu cenderung memproduksi regulasi sampai disebut dengan over regulation ya. Bukan bagaimana menciptakan nilai dan budaya yang mensupport sebenarnya kerja-kerja birokrasi supaya lebih produktif. Nah, kemudian seringkali juga menekankan pada aspek prosedur ya. Jadi bukan membuat inovasi tetapi prosedur gitu. Nah, kemudian bagaimana setiap hari itu pegawai bekerja itu senantiasa dikontrol oleh kewenangan. Bukan bagaimana pegawai itu perilakunya itu diinternalkan, dalam arti bagaimana pengetahuan-pengetahuan, keterampilan dan pendidikan yang pernah mereka peroleh itu digunakan sebagai kontrol dalam diri untuk bekerja secara profesional. Nah, karena itu ini semua menjadi tantangan yang harus dipecahkan. Bagi pemerintah yang ingin memang memperbaiki kualitas pelayanan publiknya, maka mereka harus membangun asas-asas pelayanan publik yang memang berorientasi pada kualitas. Apa itu? Pertama, dia harus berkomitmen gitu, terutama pimpinannya untuk memang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian dia akan berkomitmen tidak hanya dalam kaitan dengan bagaimana pemenuhan, tapi juga pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki ya, baik anggaran maupun SDM akan diberikan dalam rangka untuk mensupport bagaimana agar supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu semakin hari semakin meningkat kualitasnya.
Asas yang kedua dalam kaitan dengan pelayanan publik yang berkualitas itu adalah disebut dengan internal driven. Bagaimana secara internal itu ada kesadaran secara internal dari seluruh komponen dalam birokrasi itu untuk memang memberikan pelayanan yang berkualitas. Karena itu survei-survei terkait dengan kualitas pelayanan publik, ya, indeks kepuasan masyarakat itu harus muncul dari dalam, sehingga tidak perlu masyarakat memberikan komplain baru kemudian diperbaiki. Tapi secara internal ada upaya secara berkelanjutan untuk memperbaiki kualitasnya lewat survei-survei yang bersifat feedback dalam rangka untuk perbaikan. Yang ketiga adalah perubahan paradigma. Jadi bukan lagi paradigma di mana ASN itu dilayani atau para pejabatnya dilayani, tapi bagaimana merubah mindset menjadi mindset melayani. Ini saya kira menjadi sangat penting dalam kaitan dengan membangun kualitas pelayanan yang baik itu. Yang keempat adalah sikap mental. Jadi mindsetnya ini yang sangat penting, yang memotivasi, yang mendorong mereka setiap hari bekerja itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas dari birokrasi di mana mereka bekerja, tetapi bagaimana kemudian seluruh kewenangan yang dimiliki, resource yang dimiliki itu terutama ditujukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Dan tentu yang berikutnya adalah pengorganisasiannya. Nah, ini tentu bicara mengenai struktur, prosesnya, kemudian gaya manajemen, kepemimpinan, ya, distribution of job gitu ya, supaya betul-betul orang bekerja itu sesuai dengan kompetensinya. Nah, kemudian yang keenam adalah kepatuhan kepada rencana-rencana yang biasanya disusun tidak hanya dalam Renstra, tapi itu rencana tahunan disertai dengan anggaran, supaya betul-betul apa yang diprioritaskan itu tetap dilaksanakan, terutama berkaitan dengan pelayanan, karena pelayanan merupakan bagian utama daripada fungsi pemerintah. Karena itu layanan dasar selalu menjadi given di dalam setiap jenjang pemerintahan. Nah, yang ketujuh saya kira hal yang penting adalah evaluasi. Jadi birokrasi itu suka tidak suka dan harus menjadi bagian inheren seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa feedback dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan itu menjadi sebuah nilai yang dikembangkan dan menjadi kebiasaan secara internal. Karena itu alokasi anggaran untuk mengevaluasi ini harus memang ditetapkan setiap tahun. Yang kedelapan adalah peningkatan mutu yang berkelanjutan. Jadi jangan hanya memprogramkan pelayanan publik itu yang dianggap berkualitas, itu biasanya hanya berlangsung pada kepemimpinan yang bersifat satu periodik, tetapi siapapun yang menjadi kepala daerah misalnya di pemerintah daerah itu menjadi konsen, ya, karena itu menjadi memang tugas pokok daripada adanya pemerintahan. Karena itu pelayanan yang berkualitas harus menjadi kebiasaan dan terus-menerus dilanjutkan, sehingga fungsi pemerintah itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Secara konseptual banyak sebenarnya alternatif model pelayanan publik yang berkualitas, ya. Saat ini kita mengenal berbagai macam model yang biasanya itu mengedepankan aspek model hubungan integratif, ya, dan responsif. Nah, ini harus betul-betul memang melibatkan bagaimana birokrasi itu dikawal oleh ombudsman, ya, sebuah lembaga independen yang mengawasi bagaimana kinerja daripada birokrasi khususnya berkaitan dengan pelayanan publik, yang merupakan pengawasan dari perwakilan masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Karena itu prinsip demokrasi tadi yang saya katakan di awal itu betul-betul bisa terlaksana, karena birokrasi bukanlah sebuah entitas tunggal yang memiliki kewenangan full untuk melakukan pelayanan publik tanpa dikontrol oleh masyarakat. Jadi betul-betul kedua sisi ini. Karena itu birokrasi dalam menjalankan fungsinya harus mengedepankan bahwa kualitas pelayanan publik itu bisa diukur dari sisi kenyamanan, ya, keamanan, ya, kemudian reliabilitasnya, ya, kehandalan daripada sistem pelayanannya itu yang bisa terukur dirasakan oleh masyarakat gitu. Kemudian ada perhatian, ya, secara personal dari setiap pegawai untuk mengutamakan dan ketika memberikan pelayanan itu seoptimal mungkin dirasakan berkualitas oleh masyarakat. Kemudian
berorientasi pada pendekatan pemecahan. Jadi jika masyarakat mengalami hambatan dalam proses pelayanan itu, maka diupayakan secara terus-menerus dan kontinu dilakukan evaluasi sehingga permasalahan-permasalahan dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik itu bisa diatasi, sehingga ada prinsip murah dan mudah gitu ya. Nah, kemudian harus juga dibarengi dengan prinsip kejujuran ya, dan keadilan bagi masyarakat yang ketika berhubungan dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu harus melekat di dalam diri setiap pelayan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat gitu. Dan karena itu penting saya kira bagaimana pengaruh daripada warga ya, masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Jadi komplain-komplain atau hasil survei yang dilakukan itu bisa mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Nah, karena itu karakter pelayanan publik itu yang berkualitas itu ketika layanan publik yang dibangun itu terdapat hubungan yang humanis dan demokratis antara birokrasi dengan warga negara. Nah, hubungan humanis dan demokratis tersebut itu terbangun lewat apa yang disebut tadi, sikap integratif dan responsif. Nah, apa yang dimaksud dengan hubungan integratif dan itu adalah ditandai dengan adanya komitmen membangun hubungan kepercayaan di antara penyedia layanan dengan yang dilayani. Kemudian harus ada upaya mentransformasi ya, dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan masyarakat. Yang berikutnya adalah bagaimana menyatukan peran terpisah ya, yang merupakan seringkali ditampilkan peran-peran pribadi itu menjadi peran publik, bahwa dia berada di situ itu karena kepentingan publik. Berikutnya tentu membedakan keinginan pribadi dengan keinginan publik. Jadi jangan terlalu mengedepankan kepentingan pribadi di dalam kaitan dengan memberikan pelayanan kepada publik. Betul-betul menggunakan prinsip risk management sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Serta hubungan integratif itu dicerminkan adanya kemampuan menciptakan perekat sosial ya, antara individu, kelompok, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sementara hubungan responsif itu dalam pelayanan publik itu ditandai dengan aktifnya warga itu dalam berpartisipasi baik dalam kaitan dengan penyusunan dan keinginan seperti apa layanan publik yang ingin diberikan pemerintah, sehingga bukan pemerintah aktor tunggal di dalam mendesain layanan publik. Birokrasi dan masyarakat sebagai unsur pelayanan, bukan birokrasi semata. Kemudian membangun sikap penyadaran ya, kedua belah pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat untuk memperhatikan bagaimana mekanisme di dalam mendapatkan pelayanan. Lalu kemudian dalam pemberian pelayanan itu harus memang dibangun perilaku dialog baik antara si pemberi pelayanan maupun yang dilayani. Kemudian birokrasi jangan kaku. Kalau kemudian dalam survei-survei yang diberikan itu dilakukan itu ternyata ada banyak hambatan, maka birokrasi harus adaptif baik dari segi proses, struktur, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana responsif itu ditandai dengan adanya kesadaran ya, agar warga negara juga itu menerima aturan main yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini. Karena itu strategi-strategi yang bisa lakukan dalam perbaikan pelayanan publik itu, maka pada level kebijakan itu harus diciptakan berbagai kebijakan yang mampu mendorong pelayanan publik itu berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga. Jadi dalam hal ini ada kepastian hukum, batas waktu dalam pemberian pelayanan, ada prosedur yang jelas, dimungkinkan partisipasi warga di dalam kaitan dengan kualitas pelayanan publik, dan pengadilan serta ada gugatan ketika terjadi kesalahan atau mal administrasi dalam pelayanan publik. Sedangkan pada level organisasi itu mesti dilakukan lewat perbaikan proses rekrutmen ya, SDM yang bertugas dengan basisnya pada kompetensi. Tetap dilakukan secara berkelanjutan pendidikan dan pelatihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat. Pentingnya penciptaan standar kinerja individu sehingga setiap yang memberikan pelayanan itu terukur sejauh mana dikatakan berkinerja dalam kaitan dengan memberikan pelayanan publik. Ada standar kinerja tim
dan standar kinerja instansi pemerintah, sehingga secara berkelanjutan itu ada ukuran-ukuran yang tepat gitu. Pada level operasional penting dilakukan perbaikan lewat peningkatan service quality yang meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy ya, secara berkelanjutan, sehingga ada upaya terus untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang disebut dengan continuous service quality improvement. Sedangkan instansi pemerintah itu juga tidak bisa melupakan agar secara periodik terus melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dalam rangka untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan. Nah, perbaikan prosedur administrasi ini itu dilakukan lewat pembuatan keputusan yang jangan lagi sudah terlalu over aturan serta over preskriptif ya, yang menyebabkan kemudian proses pengambilan keputusan terlalu kaku, lambat dan tidak efisien, bahkan menimbulkan beban biaya tinggi ya kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berhubungan dengan pemerintah ketika ingin mendapatkan layanan publik. Karena itu aspek mekanisme pengambilan keputusan di dalam prosedur pengambilan atau mendapatkan pelayanan publik itu harus betul-betul disimplifikasi. Nah, jadi caranya dengan apa? Upayakan supaya jangan terlalu banyak instansi yang terlibat dalam pemberian pelayanan, tetapi hanya betul-betul instansi yang benar-benar berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga akan mengurangi prosedur yang panjang gitu. Mengurangi jumlah tahap dan prosedur administrasi yang tidak diperlukan. Ini tentu perlu evaluasi yang terus-menerus, tidak hanya dari dalam tapi juga dari masukan dari masyarakat. Cara yang ketiga adalah mengurangi fragmentasi pengambilan keputusan ke dalam sub prosedur yang terpisah-pisah. Jadi jangan terlalu banyak apakah individu atau unit yang terlibat dalam prosedur pengambilan keputusan sehingga memperlambat waktu di dalam pemberian pelayanan. Yang keempat, saya kira mensubstitusi izin pemerintah kepada instansi yang memang berkaitan langsung dengan penyedia layanan. Jadi kalau bisa menyiapkan satu institusi khusus yang memang secara terpusat semua pelayanan yang diberikan pemerintah itu cukup satu institusi, sehingga tidak menyebabkan masyarakat akan banyak sekali mengalami kendala karena terlalu banyaknya instansi yang terlibat. Yang kelima adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan perbedaan ya. Bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa terus-menerus dievaluasi sehingga kemudian menjadi satu langkah, satu bahasa, sehingga apapun yang mereka butuhkan itu terkait satu sama lain dan cukup sekali mereka datang ke instansi yang memang memberikan pelayanan, itu persoalan-persoalan mereka terselesaikan dengan baik. Dan yang terpenting saya kira bagaimana mengintegrasikan sistem pelayanan publik itu dengan memanfaatkan elektronik. Nah, ini saya kira yang lagi tren sekarang ini, yaitu electronic government atau pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah, inilah merupakan tips dari saya berkaitan dengan bagaimana cara agar supaya kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah itu secara bertahap bisa dilakukan upaya-upaya peningkatan. Karena reformasi birokrasi sangat erat kaitannya dengan sejauh mana reformasi birokrasi itu berhasil diukur, salah satunya adalah kualitas pelayanan publik. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang menyukai tema ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya, di-like, comment, and share. Salam reformasi birokrasi.